لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله طيب نراجع أولا قبل ندخل في أو نواصل درسنا. طيب kita murojaah dulu. Siapa yang mau ditanya? Apa hukumnya sholat berdiri? Sholat dalam keadaan berdiri apa hukumnya? Sunnah apa makruh? Wajib. Wajib. Loh, Ustaz kan nanyanya rukun apa makruh? Saya punya pengarang kitab Mukhtarat itu namanya Ustaz Aun. Subhanallah. Dia kalau mau nanya seseorang, jangan pilih yang diberikan pertanyaannya. A atau B, jangan. Pilih yang lain. Nanti dia yang lainnya jawabannya. Seperti itu. Biar memutar pikiran kita, berarti dia tuh menjawab benar-benar paham. Nah, tape. Boleh nggak sholat duduk? Saiful, kemarin hadir nggak? Tape. Boleh nggak sholat dalam keadaan duduk? Terima kasih, Pak. Ya? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Katanya tadi berdiri wajib. Kok boleh duduk? Nah, wajib di sholat wajib, tapi adapun sholat lail, sholat malam boleh duduk. Nah, cuma pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Kapan pahala sholat orang yang duduk itu sama pahalanya sama orang yang berdiri? Katanya tadi setengah. Kalau sholat wajib, kalau dia duduk berarti setengah pahala sholat berdiri. Berarti boleh duduk. Katanya tadi wajib berdiri. Kalau ada udzur yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan duduk. Hanya saja kalau, siapa yang bisa merinci? Kalau sakitnya itu memungkinkan dia berdiri cuma berat, maka pahalanya setengah yang berdiri. Tapi kalau tidak memungkinkan dia untuk berdiri, tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Bukan karena berat, tidak bisa sama sekali. Maka pahalanya sama dengan orang yang berdiri karena ada udzur. Fattaqullaha mastata'tum. Haki kemarin hadir nggak? Jadi jangan ditanya ya. Kalau orang sholat sedangkan di badannya ada najis, dia tahu setelah salam, astagfirullah, ternyata ada najis. Gimana sholatnya, diulang apa tidak? Tidak. Dalilnya bahasa Indonesianya aja. Ya, dalilnya, kisahnya. Setelah malaikat Jibril mewahyukan bahwa di sandalnya tersebut adalah. Nah, dan gimana dalilnya? Mengambil dalilnya, istimbabnya gimana? Dan beliau melanjutkan sholatnya. Nah, masya Allah, nggak diulang dari awal. Padahal sudah sudah lewat di tengah sholatnya diingatkan, nggak diulang dari awal. Menunjukkan ketika orang sudah tahu, sudah berarti sudah selesai sholatnya, maka tidak diulang. Kemudian jamaah dimulakan subhanahu wa ta'ala, kata Syekh melanjutkan, as-salatu alal minbari, salat di atas minbar. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah mencontohkan sholat di atas mimbar. Ini disebut dengan hadis atau sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perbuatan. Karena di sana ada sunnah qauliyah yang sunnah dalam bentuk ucapan. Kemudian Nabi SAW ada sunnah fi'liyah, perbuatan. Menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi SAW sangat semangat mengajarkan umatnya. Tidak hanya di ucapan, bahkan di perbuatan. Dan terkadang dengan perbuatan ini jauh lebih mengena. Ada ustadz Masya Allah nyampain terus gini. Kita lihat kok nggak ada dia kayak gitu. Kurang ya? Kurang. Tapi coba kalau ustadznya nyampaikan habis itu diamalkan. Wah, memang mantap ini. Ingat kisah ketika kaum muslimin dihalangi untuk masuk Mekah haji. Dihalangi oleh orang-orang musyrikin kafirin. Gak boleh. Kalian gak boleh haji tahun ini. Para sahabat sudah bawa hadiunya, sembelihannya, tapi dihalangi. Bahkan buat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, nah. Perjanjian yang terkadang secara zahir ini merugikan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW menerima perjanjian tersebut, nyuruh para sahabatnya, ayo, tahun kini kita nggak jadi haji, dah semuanya sembelihannya. Nggak ada para sahabat yang mau melakukannya. Bukan karena membangkang sama Rasulullah, bukan. Bukan karena nggak taat sama Rasulullah, bukan. Kata para ulama, para sahabat nunggu wahyu. Kalau saja ada turun wahyu nanti sebagai perintah, ayo tetap kalian untuk haji. Sampai Rasulullah keluar, kok nggak ada yang mau dengar. Masuk Rasulullah. Diingatkan sama siapa? Ummu Salamah. Iya, Ummu Salamah. Rasulullah, ini kalau bahasa kita nggak usah ribut, nggak usah ini, langsung keluar sembelihanmu, minta tukang cukur rambutmu. Ketika Nabi SAW lakukan, sudah para sahabat langsung sudah berburu, sudah perbuatan. Kenapa? Para sahabat sudah tunduk, sudah buktinya Nabi sudah nyembeli anunya, sudah potong rambut, sudah nggak turun wahyu, sudah ini sudah perintah Allah, sudah sami'na wa ta'na. Bukan berarti para sahabat tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Ini contoh bagaimana perbuatan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Hanya saja kalau ada dua dalil yang kelihatannya bertentangan antara sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah, maka biasanya para ulama cara menguatkannya diantaranya adalah lebih menguatkan sunnah qauliyah. Kenapa? Karena ada sunnah fi'liyah itu adalah termasuk kekhususan Rasulullah. Kekhususan Rasulullah SAW. Sehingga adapun ucapan langsung disampaikan, nah itu perintah Rasulullah langsung. Adapun perbuatan Rasulullah bisa jadi itu adalah khususiyah, kekhususan Rasulullah SAW. Contoh kekhususan Rasulullah. Siapa yang tahu? 6. Punya istri lebih dari 4. Kalau kita kan nggak lebih dari 1. Ya. Nah, istrinya lebih dari 4. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, punya istri berapa? 8. Maka kata Nabi SAW, pilih 4 dan ceraikan 4, karena di dalam Islam cuma 4. Adapun Rasulullah SAW itu adalah kekhususan Rasulullah SAW yang memang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibanding umatnya. Taib. Wa sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat alal mimbari, di atas mimbar. Wa fi riwayah, dalam riwayat, annahu dzu salasi darajat. Mimbarnya Rasulullah memiliki salasu darajat, memiliki 3 tingkat. Kalau ke mimbar kita ini berapa nih? 6. Memiliki 3 tingkat. Memiliki 3
tingkat. Dan mimbar kita itu, mimbar Rasulullah seperti ini, Pak. Dalam artian bukan yang bentuk podium. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau bentuk podium, bisa Bapak gambarkan kalau dia sholat? Terus mundur. Nyangkut dia, nggak bisa. Nah, kita sebutkan tata caranya. Faqama alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, fakabbara, kemudian takbir. Bapak yang dulu tanya tentang melafadzkan niat, sekali lagi ada lagi hadisnya, langsung takbir. Fakabbara. Dan akan kita sebutkan nanti. Fakabbara, langsung takbir, wa kabbaran nas wara'ahu. Kemudian manusia semuanya juga ikut takbir. Karena kalau imam takbir, idza kabbarul imam fakabbiru. Apabila imam sudah takbir, sudah semuanya juga ikut takbir. Enggak boleh nunggu. Sebentar dulu. Biarkan imamnya dulu tenang baru kita takbir juga. Kecuali ada maslahat yang jauh lebih besar. Contoh, sebagai seorang musyrif yang mengasuh anak-anak, ketika anak-anak ditertibkan dulu, kadang dia tunda. Dia nungguin anak-anak semua. Soalnya kalau dia langsung duluan takbir, apa? Anaknya keluyuran semua. Tidak bisa diawasin sama dia. Bahkan kadang ditunda sampai 1 rakaat. Dia ngawasin. Banyak kadang anak pinter-pinter juga. Dia nunggu, oh musyrifnya sudah takbir, baru dia. Karena sudah takbir kan nggak bisa sudah dia batalkan sholatnya. Jadi ada maslahat. Namun jika tidak ada maslahat, asalnya apabila imam sudah takbir, fakabbiru, maka semuanya bertakbir. Semuanya bertakbir. Wa huwa 'alal minbari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Tsumma raka'a, kemudian ruku'. Wa huwa 'alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya, yakni ruku' di atas mimbar. Takbir di atas mimbar, ruku' di atas mimbar. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat, apa namanya? I'tidal. Kemudian i'tidal, fanazal al-qahqara. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbar dalam keadaan qahqara. Qahqara itu yamshi ilal khalf. Jalan tapi apa bahasa kita? Mundur ya? Ya mundur seperti ini. Dia menghadap sini, mundur. Kenapa harus mundur? Kenapa nggak balik? Nanti jatuh gitu. Kenapa? Kenapa harus mundur gini, Pak? Enggak, balik dulu gitu, nanti baru balik lagi. Kenapa? Iya, karena lagi sholat ini. Harus menghadap kiblat, harus menghadap Ka'bah. Enggak boleh membelakangi Ka'bah, jadi dia mundur. Demikian. Hatta sajada fi aslil minbari. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mundur, kemudian sujud di lantai, di bawah mimbar. Di bawahnya mimbar. Tsumma 'ada, setelah sujud kemudian duduk di antara 2 sujud sampai berdiri, baru maju lagi, kembali lagi maju ke depan, salat lagi di atas mimbar. 6, seperti itu. Fa sana'a fiha kama sana'a fi rak'atil ula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan rakaat yang kedua sebagaimana dia kerjakan pada rakaat pertama. Sudah bisa tahu gambarannya? Insyaallah ya. Takbir di atas mimbar, ruku di atas mimbar, kemudian setelah i'tidal mundur sujud. Seperti biasa sudah di bawah. Karena dia nggak bisa sujud di sujud di atas mimbar. Habis itu setelah berdiri maju rakaat pertama. Saya katakan tadi, makanya mimbarnya Rasulullah bukan podium. Kau bayangkan kalau Rasulullah mundur, mau di mana? Masa lompat? Tidak. Makanya mimbarnya Rasulullah seperti ini. Mimbarnya Rasulullah terbuka di depannya. Wallahu taala alam bissawab. Hatta faragha min akhir salatihi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya. Tsumma aqbala 'alan nasi faqala. Kemudian setelah selesai salat menghadap ke manusia. Menghadap ke manusia. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadza." Saya sungguh melakukan ini, lita'tammu bi,
agar kalian memperhatikanku, walita'allamu sholati, agar kalian mempelajari solatku. Sekali lagi, wajib kita solat sebagaimana solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat di atas mimbar demi itu, mengajarkan kepada kita bagaimana solatnya Rasul seperti apa sih? Mungkin kalau di belakang nggak terlalu kelihatan, di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi, agar bisa disaksikan semuanya oleh manusia bagaimana solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian kata Syekh, wasutratu wa wujubuha. Ini pembahasan berikutnya. Sutrah, wasutratu wa wujubuha. Sutrah dan wajibnya. Berarti Syekh memandang sutrah itu hukumnya wajib. Apa itu sutrah? Apa jamaah? Ya, iya, meletakkan pembatas di depannya, sehingga ada batasan dia. Solat ini ada batasnya, sehingga ada orang lewat di depannya sana dilihat pembatas, maka tidak mengapa, ada pembatasnya. Nah, ini mengambil pembatas. Kenapa? Semuanya demi menjaga kekhusyuan. Semuanya demi menjaga agar tidak ada sesuatu yang membuat seseorang itu rancu ketika sholat, terganggu. Bayangkan kalau kita sholat, ada orang lewat-lewat depan kita. Mungkin tadi bacaannya jadi lupa, sering ada yang lewat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat dari sutroh. Loh Ustaz, ana juga sholat menghadap sutroh Ustaz. Mana sutrohnya? Depan sana. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu Nabi sallallahu mendekat. Nanti kita sebutkan berapa jaraknya. Fakana bainahu, maka antara dia, wa bainal jidari, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jidar, dinding atau sutrah yang, atau dinding ini yang dijadikan sutrah, gimana ukurannya? Salasatu adra. Salasatu adra, ada 3 dhira. Apa dhira? Ukuran apa dhira? Ya, ini sampai sini itu namanya dhira. Kalau ini hasta ya? Iya Pak, bahasa Arabnya. Mungkin kalau bahasa kita sejengkal ya. Nah, dhira. Iya. Jadi 3 ini jarak dia dengan dinding. Jarak dia berdiri. Bukan jarak dia ketika sujud. Oh, sujudnya sana. Wah, berarti bukan. Bukan, ketika dia berdiri. Wa baina mawdi'i sujudihi, dan jarak antara tempat sujudnya ketika sujud. Nah, di sini sujudnya berarti itu ada jaraknya. Wal jidari mamarrusyad, antara tempat sujudnya dengan jidar atau sutrohnya ini mamarrusyad, seukuran kambing bisa lewat. Seukuran kambing bisa lewat. Bukan kambing yang gemuk sekali sehingga lebar, bukan pula kambing kecil sekali sehingga yang sedang. Yang sedang. Ya mungkin bisa kita katakan seukuran ini apa namanya? Karpet ini dengan dinding itu. Iya. Kambing bisa lewat ya? Iya, sekarang itulah. Kalau kambing yang gemuk nggak bisa lewat ya. Nah, seperti itu. Wa kana yaqulu, perhatikan, tadi seukuran kambing lewat itu kapan itu? Ketika sujud, tempat sujudnya. Tapi kalau berdirinya berapa tadi? Salah satu dhira, 3 apa namanya ini? 3 hasta ya. Ini kayaknya hasta namanya ya. Oh iya, ini hasta. Nah, 3 hasta. Wa kana yaqul, kalau yang tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa tahu ada yang mau cek, silahkan. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusolli, jangan kalian salat.
La tusalli, jangan kalian salat illa, kecuali ila sutrah, kecuali kamu salat menghadap sutrah. La tusalli, jangan kamu salat illa ila sutratin, kecuali engkau salat menghadap sutrah. Kata Syekh Walid hafizahullah taala Saifun Nasr, maka beliau mengatakan ini dalil akan wajibnya jangan kamu salat kecuali engkau menghadap sutrah. Jangan kamu salat sutrah. Kata beliau ini adalah dalil akan wajibnya. Wala tada', dan jangan biarkan ahadan yamurru baina yadaika, jangan kau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu, ya antara engkau dengan sutrah. Tapi kalau dia lewat, orang sholat, ini sutrohnya, ada orang lewat sini, sudah, jangan dipedulikan. Yang dilarang itu yang di sini, di antara orang yang sholat, antara dia dengan sutrohnya, antara dia dengan sutrohnya, maka dihalangi. Fa in aba, kalau dia enggan, dihalangi, sudah. Dia sholat, ada orang jalan. Kadang orang nggak tahu, Pak. Bukan karena sengaja mau melewati, kadang orang nggak tahu. Ini orang sholat tiba-tiba lewat, maka dihalangi seperti ini. Dihalangi, tetap nggak mau. Kata Rasulullah, faqatilhu, diperangi, agak dikerasin. Kenapa? Bukan kita membenci saudara kita. Fa innahu, disebutkan di sini, fa inna ma'ahul qarin, karena dia bersama dengan qarin. Qarin dari syaitan yang jelek. Dia ingin membuat saudara, karena syaitan itu, Pak, hakikatnya nggak bisa secara langsung menyakiti orang, itu nggak bisa secara langsung, tapi dia dengan makhluk yang lainnya. Makanya dia merasuki orang biar ngamuk-ngamuk. Kalau dia ngamuk-ngamuk sendiri, nggak usah peduli, nggak dengar kita, nggak tahu kita, biarin aja. Tapi dia masuki orang, dia merasuki binatang dan seterusnya. Itu syaitan. Sehingga kita nggak perlu takut kepada mereka. Inna kaida syaitani dhaif. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahdukum ila sutratin." Apabila kalian salat, salah seorang di antara kalian salat menghadap sutra, falyadnu minha, dia mendekat dengan sutra. Maksudnya apa? Mendekat gimana ini? Seukuran yang tadi. Seukuran yang tadi. Sehingga nggak alasan, kamu kok sholat di situ? Kok nggak ada sutrahnya? Oh sana, maksudnya mendekat seukuran yang tadi, seukuran yang sudah kita sebutkan. Falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, sehingga apa? Syaitan tidak memutus salatnya. Karena syaitan ini mampu memutus salat orang ketika dia tidak memakai sutra, minimal mengurangi paha. Kalau gitu Bapak, apa hukumnya sholat ini biasanya diamalkan tahu tentang sutra? Sholat di dinding sana Pak, dia jauh dari sini tapi dia melekat di dinding sana. Kata dia kan orang nggak bisa lewat di sini, mau lewat mana dia? Lompat ke jendela, jendelanya terkunci. Masa mau nabrakin dia di tembok? Kan nggak bisa. Gimana hukumnya? Apa itu termasuk sutra apa tidak? Bukan. Kata Syekh Walid, bukan. Kenapa? Karena yang mampu mengurangi pahala sholat kita, mampu membatalkan sholat kita, bukan hanya manusia. Syaitan. Syaitan lewat di situ. Iya. Syaitan lewat. Bisa paham ya? Nah, kadang kita itu karena dia udah tahu sutra, kalau ya sama aja kan, kalau di sini aku sholat sama di sana mau lewat mana orang? Mau ngapain dia di tembok? Gitu. Nggak bisa lewat dia. Tapi syaitan Bapak, bukan hanya manusia, tapi dari syaitan dari kalangan jin. Bisa dipahami ya? Nah, wa kana ahyanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang yataharra salata 'inda al-ustuwanati allati fi masjidihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau salat, dia nyari ustuana, tiang masjid. Kemudian dia sholat di belakang tiang. Dia jadikan tiang ini sebagai sutrohnya.
Kalau kita nggak ada tiangnya, Pak ya? Nggak ada tiang tengahnya maksudnya. Masya Allah. Dan Bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sutra ini bukan khusus masjid yang kecil. Oh, berarti kalau masjid kabir, masjid besar itu berarti enggak wajib. Enggak wajib. Tetap kata Syekh enggak ada perbedaannya. Lihat di catatan kakinya di bawah. Qultu wa sutratul labudda minha. Sutroh itu harus lil imam, bagi imam. Kenapa? Ya kalau makmum itu sutrohnya siapa? Iya, sutrohnya imam. Maka yang wajib adalah imam. Wal munfarid, orang sholat sendirian. Nah, walau fil masjidil kabir, meskipun di masjid yang besar. Qala Ibnu Hani fi masailihi 'anil Imam Ahmad. Ra'ani Abu Abdullah. Ibnu Hani menyebutkan bahwasanya Ra'ani Abu Abdullah, yakni Imam Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad pernah melihatku. Yauman, pada suatu hari, wa ana usolli, saya salat, wa laisa baini yadai sutrah, di hadapanku aku enggak pakai sutra ketika itu aku salat. Wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami', dan aku ketika itu berada di masjid jami', masjid besar. Masjid besar. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, siapa yang berkata? Imam Ahmad. Faqala li, Imam Ahmad berkata kepadaku, istatir bi syai', pakai sutra, sesuatu dari sutra, ambil sesuatu untuk kamu jadikan sutra. Fastatartu bi rajulin, maka aku pun mengambil sutra orang, yakni aku salat di belakangnya orang, ada orang duduk, udah aku salat di belakangnya. Di belakangnya. Qultu fa fi isyarah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di dalam pembahasan ini ada isyarah, ada isyarah minal imam, dari Imam Ahmad, ila annahu la farqa baina ittikhadil sutrah bainal masjid shaghir wal kabir. Enggak ada perbedaan antara masjid besar dan masjid yang kecil untuk menjadikan sutrah. Sampai beliau di sini mengomentari wa huwal haq, dan inilah yang benar. Dan inilah yang benar. Wa hadza mimma khalla bihi jamaahirul musallina, dan inilah yang banyak dilalaikan, terlupakan oleh kebanyakan orang-orang yang salat, min a'immatil masajid, dari imam-imam masjid, wa ghairihim, dan yang lainnya, fi kullil bilad, dalam berbagai negeri. Bahkan beliau mengomentari misalkan di masjid apa? Di Makkah. Memakai sutra. Taib. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu idza shalla fi fadha, apabila dia salat fadha, apa itu? Di gurun pasir, di Sahara gurun. Pokoknya di padang pasir lah. Laisa fihi syai'un yastatiru bihi. Enggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra. Iya, nyari pohon di padang pasir atau nyari rumah, enggak ada ya, padang pasir. Enggak ada. Karena dia enggak punya sesuatu. Gharaza baina yadayhi harbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan apa? Tombak atau tongkat. Tancapkan, kemudian beliau salat menghadap tongkat tersebut. Fa shalla ilaiha wan nas wara'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap tombaknya sebagai sutra tersebut, dan manusia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyanan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'arridu rahilatahu. Yu'arridu, dia apa namanya? Dengkur, di apa namanya? Di untanya itu, di atau ya untanya di apa namanya, Pak? Diturunkan gitu, Pak. Iya? Iya, pokoknya itulah. Tapi nggak pakai kursi kan ya. Pokoknya didudukkan aja gitu di bawah. Nah, falyusalli ilaiha, fayusalli ilaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadapnya, yakni menghadap untanya. Menghadap untanya. Wa hadza khilafus salati fi a'tanil ibil.
Dan ini berbeda sholat di kandang unta. Kalau di kandang unta ada hadis larangannya. Loh, terus Rasulullah kok menghadap unta sholatnya? Siapa yang bisa jawab? Dilarang sholat di kandang unta. Nabi dudukkan untanya kemudian sholat menghadapnya. Beda Pak ya? Beda. Yang dilarang bukan menghadap untanya, tapi sholat di kandang unta. Sholat di kandang unta. Kenapa Bapak? Ya? Bukan. Karena keyakinan kita bahwasanya al-hayawanat al-ma'kulu lahmu, hewan-hewan yang halal dagingnya dimakan Bapak, maka kotorannya enggak najis. Ada yang tahu? Karena di kandang unta itu ada syaitan. Itu yang dilarang. Nabi SAW pernah melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka singgah sampai tidur malam di tempat seperti itu. Ada yang tahu nggak kandang unta itu seperti apa? Jangan mikir kandang ayam, nggak muat. Seperti apa? Kayak kandang kambing? Bukan. Kayak apa Pak? Iya, itu lembah keliling itu lembah. Nah, nanti itu digiring ke situ, ke lembah itu untuk menginap. Karena untanya bukan 1 ekor, 2 ekor. Ribuan, ratusan. Oh, berarti kaya semua orang. Bukan. Di sana ada pengembala namanya. Itu orang kaya yang punya unta itu diserahin, dikembalain. Jadi saya orang pengembalanya 1 orang, kadang yang dikembalain 200. Punya si anu sekian puluh, si anu sekian-sekian. Dikumpulin. Karena dia tukang gembala. Demikian. Nah itu enggak, sehingga kayak lapangan, tapi dia di lembah, di situ digiring masuk. Nah di situ Nabi SAW, para sahabatnya pernah tidur sholat subuh. Kata Nabi SAW, karena emang di situ adalah tempatnya syaitan, kita diganggu, akhirnya kita tertidur. Jadi yang dilarang bukan karena kotorannya najis dan yang lainnya, tapi di tempat seperti itu ada syaitan. Fa innahu naha anha. Karena Nabi SAW pernah melarang untuk sholat di kandang unta. Wa ahyanan, dan terkadang Nabi SAW kana ya'khudur rahla. Nabi SAW terkadang mengambil ar-rahla. Rahla itu apa? Yang dipasang di punggung unta apa namanya Pak? Pelana. Iya, pelana. Ya, pelananya itu diambil, fayu'addiluhu fayusolli ila akhiratihi. Maka Nabi SAW dia jadikan sutro, kemudian dia sholat menghadap pelana tersebut. Pelana tersebut. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahli, jika salah seorang di antara kalian sudah meletakkan di depannya muakhiratir rahli, yakni apa tadi? Ar-rahl. Pelana itu ada di belakangnya biasanya kayak tiang-tiangnya itu. Sudah diletakkan seperti itu, fal yusolli, maka dia sholat menghadap pelana tersebut, wala yubali, dan jangan dia hiraukan, gak usah peduli, man marra, orang-orang yang lewat wara'a dzalika. Dia sudah buat sutroh, ada orang lewat di sini, sudah nggak usah dipeduli. Yang kita diperintah untuk menghalanginya itu yang di sini. Jangan sampai ada orang lewat di sini. Antara dia dengan sutroh. Adapun yang lewat sini sudah. Makanya kita letakkan sutroh biar orang bisa lewat dan yang lainnya. Wa shalla marratan ila syajaratin, dan Nabi SAW juga pernah sholat menghadap syajarah, pohon. Nanti dilihat lagi orang-orang kafir, kamu nyembah pohon, gitu Pak ya. Kalau kemarin kita menghadap Ka'bah, kamu nyembah Ka'bah. Enggak, kami diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Kami menyembah Allah. Kami menyembah Allah. Dan kita harus yakini Pak, kita enggak menyembah Ka'bah. Syariat Allah perintahkan demikian. Makanya Abu Bakar radhiyallahu an, kalau enggak salah, kalau bukan Abu Bakar, Umar, kan kita disyariatkan mencium apa Bapak?
Hajar Aswad ya. Hajar Aswad. Siapa Umar? 6. Maka ketika Umar mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Qad alimtu annaka hajar." Sungguh saya tahu kamu ini batu. Laulam ara Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Seandainya aku enggak melihat Rasulullah cium kamu, aku enggak mau cium. Tapi karena ini syariat Allah, ini sunnah Rasulullah. Bukan saya punya keyakinan kamu itu batu yang diagungkan dan seterusnya. Sebagaimana sebagian kaum. Atau kainnya Ka'bah digunting diambil buat apa? Penglaris kah? Pelicin Pak ya? Kalau mau licin pakai sabun. Karena ahyanan dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ila sariri, solat menghadap sarir apa? Saiful. Mana sarir? Apa artinya sarir? Ranjang atau tempat tidur. Wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'atun alaihi. Sedangkan Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang baring di atas ranjangnya tersebut. Tahta qatifatiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat menghadap ranjang, sedang Aisyah berada di atas ranjang baring. Katanya tadi, belum ya sampai ya. Disebutkan bahwasanya tidak boleh seorang wanita melewati orang yang sholat, bisa batal sholatnya. Nah Rasulullah nih menghadap Aisyah. Aisyah laki-laki perempuan? Nah, iya, istri Rasulullah. Di mana nih Pak? Kata Nabi SAW, jika ada yang melewat 3, wanita, dewasa, apa lagi? Anjing hitam dan keledai, maka batal sholatnya. Rasulullah menghadap Aisyah. Gimana Pak? Beda antara lewat dengan sholat menghadap wanita. Kalau dia diam seperti itu, tapi kalau dia sudah lewat, marro itu namanya lewat, melewatinya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia jadikan sutroh, kemudian dia sholat menghadapnya, maka tidak termasuk. Kemudian ada 3 faedah Bapak tentang orang yang tidak, atau tentang masalah sutroh. Kalau orang sholat tidak memakai sutroh, maka bisa, jika ada yang lewat di hadapannya, maka bisa mengurangi pahalanya. Bisa mengurangi pahala sholatnya. Itu yang pertama. Itu jika tidak memakai sutroh. Yang kedua, jika lewat yang disebutkan tadi, apa? Wanita dewasa, keledai, dan anjing hitam, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi Bapak, kalau ada orang sholat menghadap sutroh, ada sutrohnya, kemudian lewat daripada yang ini, maka dia tidak batal sholatnya. Itu bagi yang tidak memakai sutroh. Faham ini? Nah, ini bagi yang tidak memakai sutroh. Faham Pak ya? Nah, pentingnya mengambil sutroh. Karena dia sudah menjadikan sutroh, menghalang dia. Ada yang lewat, tapi dia harus berusaha dulu. Cegah. Qadarullah, kadang kita nggak bisa. Kapan itu Pak? Kondisi nggak bisa. Ada anak kecil itu lari laju, kita tahan terbanting ini. Sudah nggak sholat sudah kita. Ngambilin anak itu nangis. Jangan. Ketika dia laju seperti itu, kita mau tahan pakai apa coba? Siapa yang mau protekkan? Jangan, dia akan terbanting, jangan. Maka tahan. Tapi kalau dia ada anak kadang laju dia. Nah, jangan. Itu akan membahayakan fisiknya jika kita langsung menahannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada' syai'an, tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun, yamurru bainahu wa bainas sutrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi orang yang ingin melewat apa saja yang mau lewat di antara dia dengan
sutrohnya. Kana yusolli. Pernah beliau suatu ketika sholat. Idja'at syatun. Tiba-tiba ada kambing mau lewat. Tas'a baina yadaihi. Mau lewat di depannya. Nabi SAW sholat menghadap dinding, jidar. Kemudian ada kambing. Namanya kambing kan belum pernah belajar tentang sutra. Jadi dia nggak tahu, lewat aja dia. Nah. Fasa'aha, maka Nabi SAW sabaqoha, mendahuluinya. Terus mendahuluinya. Soalnya nggak bisa dilarang nih. Dia nggak tahu. Kasih tahu sutra, nggak bisa. Dia langsung mendahuluinya. Hatta alzaqabatonahu bil haid, sampai Nabi SAW melengketkan perutnya yang mulia di dinding. Biar apa? Nah, biar kambingnya lewat. Nggak mungkin kambing itu maksa-maksa sini. Enggak. Ketika dia sudah maju, kambingnya lewat belakang. Beda kalau orang, ya bisa kita cegah. Oh, dia udah tahu, oh dilarang langsung dia. Kalau kambing nggak bisa, karena mungkin digini lewat bawah dia. Nah, demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa marrat min waraihi. Kemudian kambing tersebut lewat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa shalla salatan maktubatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat wajib. Fa dhamma yadahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepal tangannya. Falamma shalla qalu. Setelah selesai salat, qalu, para sahabat nanya, ya Rasulullah, ahdatsa fi sholati syai'un? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Ada yang terjadi dalam salat? Kok tiba-tiba kamu sesuatu? Qala, la, enggak ada. Illa anna syaitan, kecuali hanya saja syaitan arada ayyamurra baina yadai. Hanya saja syaitan mau lewat depanku, aku tangkap dia. Kalau kita kan enggak bisa, Pak ya. Makanya jangan sholat kayak tadi di dinding. Soalnya kalau Rasulullah lihat syaitan, dia tangkap. Kalau kita enggak bisa. Nah, dia lewat di hadapan kita. 6. Fa khanaqtu hatta wajadtu barda lisani, maka aku pun cekik dia sampai terasa dinginnya air lidahnya, ala yadai, di tanganku. Wa aimullah, demi Allah, laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman, demi Allah, seandainya Nabi Sulaiman saudaraku Sulaiman, ya Nabi Sulaiman tidak mendahuluiku, lartubtu, niscaya aku akan mengikat dia ila sariyatin min sawaril masjid, niscaya aku akan ikat dia di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Hatta yatifa bihil wildan ahlul Madinah, biar dimainin oleh anak-anak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Faman istata'a alla yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al. Jika seseorang mampu untuk menghalangi seorang jangan sampai lewat di depannya, dia kerjakan. Dia lakukan. Dia kerjakan. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi." Jika seseorang sudah salat menghadap sesuatu yang dia jadikan sutrah, menghalangi dia dengan manusia, fa arada ahadun, kemudian ada seseorang yang ingin yajtaza baina yadayhi, kemudian ingin melewatinya, yakni lewat di hadapannya tersebut antara dia dengan sutra, falyadfa' fi nahri, dia tahan ke pinggir, dia akan ke pinggir. Wal yada mastata'a, atau dia berusaha semampunya menghalanginya. Fi riwayatin falyamna'hu marratain, dia halangi sampai 2 kali. Fa in aba falyuqatilhu, jika dia tetap enggan, perangi dia. Perangi dia. Di sini falyuqatil, bukan falyaktul. Kenapa? Qatala yaktulu itu membunuh. Qatala yuqatilu, memerangi. Bahasa Arab itu sangat luar biasa, Bapak. Beda panjangnya aja. Kalau kita kan sama ya. Kamu sudah makan? Kamu sudah makan? Beda, sama. Qatala membunuh. Qatala memerangi. Dan beda Bapak ya. Iya, memerangi belum tentu membunuh. Kalau dipraktekkan ini bahaya. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Lau ya'lamul marru, seandainya orang yang lewat itu tahu, baina yadail musalli madza alaihi, seandainya orang itu tahu, yang mau lewat di hadapan orang yang sholat tahu apa dosanya, apa yang sesuatu yang harus dia tinggalkan, apa kewajibannya, maka apa? Lakana ayyaki fa arba'ina. Lebih baik dia baginya untuk diam arba'ina 40. Tidak disebutkan di sini 40 hari, apa 40 bulan atau 40 tahun, dia diam daripada apa? Khairan lahu, itu lebih baik barinya min ayyamur baina yadai, daripada dia melewati orang salat. Ini ancaman keras juga bagi orang yang mau melewati orang yang di hadapan orang salat. Kenapa? Karena kebiasaan syaitan. Kebiasaannya syaitan. Bahkan kalau orang tetap keras maka diperangi, dihalangi. Keras. Kenapa? Syaitan itu membarengi dia. Syaitan ingin mengacaukan salat kita, minimal mengurangi pahalanya dengan perantara manusia. Dengan perantara manusia. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan, Bapak? Biasanya kita sholat itu pakai sutronya teman kita yang itu kita sholat, kita lihat yang duduk pindah tempat. Pindah. Pegang, Pak. Iya, kalau demikian, kalau memungkinkan kita untuk melangkah, misalkan dia di sini, kita di situ, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita di sana tuh, di belakang banget, terus kita jadikan sutroh, ada yang pindah, karena dikhawatirkan itu bisa membatalkan sholat kita. Karena memang tidak ada penjelasan bahwasanya dibatasi gerakannya, kalau lewat dari 3 kali berarti batal sholatnya, tidak. Yang kuat bahwasanya tatkala seorang itu melakukan gerakan yang orang melihatnya, wah ini enggak sholat ini, sudah bisa batal sholatnya, Bapak. Seperti itu sampai jauh. Mungkin bisa ada orang baru masuk, sini, sholat. Karena dia merasa itu enggak sholat. Sampai jauh gitu. Tapi kalau selangkah 2 langkah itu tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian Aisyah ngetuk pintu, Rasulullah berjalan mendekati pintu, buka, Rasulullah nggak batalkan sholatnya, dia melanjutkan sholatnya. Jadi boleh Bapak melangkah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan, Pak? Biasanya Bapak ini ada terus, Masya Allah. Kita kalau sholat cepat, dia cepat melakukan kalau seandainya ada yang keluar, maka buang hati itu buang untuk jatuh keluar, apa kita harus tetap yang main. Iya, maksudnya bergerak gitu iya Pak, di apa namanya, kita tutupin. Kalau misalkan softnya di sini ada secara maksudnya kalau softnya 2, ada yang di belakang, yang di samping nggak usah bergerak, yang di belakang ini yang maju. Kenapa? Kalau ini samping bergerak, terus di sini cuma sedikit, di sini jalan untuk ke sana. Nah, jadi dia diam, yang belakang dulu. Jadi yang di belakang itu kok nggak paham, ditunggu-tunggu nggak maju-maju, sudah kita yang berjalan sehingga nanti pas ada lubang, ada yang paham masuk. Allah Ta'ala alam bisawab. Iya Kalau seumpama saat pertama penuh tak, lantas ada jalan mana baru, kemudian di belakang, di mana Ustaz? Sholat sendiri di belakangnya. Iya, sudah Pak. Nah, memang ada hadisnya bahwasanya orang yang sholat sendirian di di soft, di belakang soft sendirian, fal yu'idu sholatahu, dia ulang sholatnya. Maka Syekh kalau nggak salah Syekh Shalih Utsaimin, kalau bukan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka beliau mengatakan ditunggu. Dia tunggu nih, orang yang sholat sendirian dia tunggu. Kenapa? Karena dia nggak sah nanti sholatnya, dia diulang sholatnya kalau nggak. Tapi kalau dia yakin, nggak, di sini masjid sini 2 soft terus, lebih terus, sudah dia sholat. Tapi seandainya dia sholat mengundur, nggak ada, sendiri dia betul, maka nanti dia sholat, dia ulang nanti sholatnya. Ada yang berpendapat dia tarik Ustaz, dia tarik satu jamaah depan. Tidak. Pertama, kenapa tidak? Yang pertama dia akan menjadikan soft pertama enggak sempurna. Yang kedua, orang punya di soft pertama itu pahalanya jauh lebih besar. Dia dijadikan kedua ini. Iya Pak? Iya. Maka dia tunggu, kata Syekh. Kalau enggak Syekh Shalih Utsaimin bisa ada di fatwa beliau. Syekh Shalih Utsaimin atau Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Allah taala alam. Itu
ada tahu apa sejarah atau hadis hakikat itu? Pernah saya dengar teman katanya kalau pernah Rasulullah SAW jadi imam, kemudian dia suruh umat Khattab mengusung apa pedangnya untuk merapatkan jamaah Islam yang rendah. Itu betul juga katakan. Bisa kita praktekkan nanti Pak ya. Wallahu ta'ala Anda nggak pernah dengar ini. Cuma memang Rasulullah SAW sangat tegas. Bahkan disebutkan sama beliau itu menyusun shaf seperti menyusun anak panah. Rapi, teratur. Iya, karena kenapa? Kita menghalangi agar syaitan la tadau furjatan lisyayatin. Jangan kalian berikan celah untuk syaitan. Kita banyak digoda oleh syaitan. Dibisiki oleh syaitan ketika sholat, karena direnggangkan. Kita buatkan dia tempat untuk di situ. Rapatkan kaki kita, rapatkan sehingga syaitan tidak ada tempat baginya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis yang Bapak sebutkan itu, wallahu taala alam, mana belum tahu. Mungkin benar, mungkin tidak. Saya belum tahu. Tapi masya Allah, bagus itu Pak. Cukup Pak. 6. Jika sudah tidak ada. Tadi yang masalah setelah selesai salat baru lihat najis, kan tadi tidak bilang saya. Bagaimana kalau lupa berwudu? Setelah selesai salat tadi sudah wudu. Apakah tidak diulang atau diulang? Masya Allah. Nanti saya, ini PR saya. Iya. Kalau mandi dulu, itu termasuk wudu. Iya. Mandi dulu, apakah termasuk wudu? Sudah Pak. 6. Ya, di dalam mandi junub itu, sini belum jelasinnya. Nanti ada tata caranya. Secara ringkas saja. Iya. Secara ringkas, mandi junub itu Pak ada wudu di dalamnya. Ada wudu. Pertama, dia bersihkan tangan, dia niat dulu untuk mandi besar, kemudian dia cuci tangannya. Ini ringkas saja. Cuci tangannya. Kemudian habis itu dia cuci tangannya, dia bersihkan kemaluannya. Demikian dia bersihkan badannya yang kena kotoran tersebut, mani tersebut, dia bersihkan semua sisi-sisinya pakai sabun. Kalau dahulu Nabi dia gosok-gosokkan tangannya di dinding atau di lantai yang kasar biar hilang. Kalau kita sekarang pakai sabun, bersihkan. Habis itu selesai dibersihkan pakai sabun, cuci ini kemaluan sudah, tangan kita dicuci lagi. Kemudian wudu. Kaudu ili sholat. Seperti wudu mau sholat. Kecuali kaki. Jadi sampai kepala berarti. Kaki diakhirkan. Habis itu dia ngambil air, diciduk seperti ini kaki kanan. Kemudian diusapkan pakai sebelah kanan. Ciduk lagi, ini dalam Sahih Bukhari. Kiri demikian, baru diambil 2 kali. Kepalanya kemudian di sela-sela seperti ini sampai meramas semua air di dalam kulit kepala. Kemudian dia siram kanan. Kemudian sudah, dia mandi kayak biasa pakai sabun dan seterusnya. Nanti terakhir, sebelum itu dia siram, kemudian dia ratakan semuanya Pak. Semuanya badannya yang bisa dia sentuh, dia gosok semuanya. Gosok. Dalk namanya. Kemudian setelah itu dia mandi seperti biasa. Nah, terakhir nanti pindah di tempat yang lain, dia cuci kakinya. Berarti sudah ada wudunya Bapak. Sudah ada wudunya. Kecuali tinggal kakinya tadi kan mandi. Oh karena dingin, pipis lagi Pak. Biasanya kayak gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Ya sudah, berarti nanti setelah nanti mandi dia wudu lagi karena batal. Tinggal kaki kata dia. Dingin gitu. Allah taala alam bisawab. Cukup Bapak ya? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.